Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Para santri, akramakumullah, rahimakumullah, a'azzakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kita untuk belajar ilmu agama, untuk belajar ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani, nanti di akhirat orang-orang yang ahli ilmu agama, orang-orang yang hafid Quran, Allah kumpulkan. Maka Allah berfirman dengan satu firman yang sangat menggembirakan kita. Allah berfirman kepada ahli ilmu agama saat itu, Inni lam aj'al ilmi wa hilmi fiikum illa wa ana uridu an aghfira lakum ala ma kana minkum wa la ubali. Wahai ahli ilmu agama, wahai ahli Quran, ketahuilah saya tidak meletakkan Al-Quran di benak kalian, di otak kalian, kecuali karena saya ingin mengampuni dosa kalian. Ala ma kana minkum wala ubali. Berapapun dosa kalian, saya tidak peduli, akan saya ampuni semua. Ini adalah firman Allah kepada ahli ilmu agama di sana. Seumpama tidak ada janji apapun untuk ahli ilmu kecuali satu hadis ini sudah sangat menggembirakan. Bahkan di dalam kitab yang namanya Minhajul Muta'allim karangan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullahu ta'ala, nanti di akhirat ada seseorang yang ditimbang amalnya, ternyata amalnya masih banyak buruknya ditimbang baiknya. Maka para malaikat mengatakan, Tuhan, silahkan masuk neraka. Maka Allah berfirman, hei malaikatku, adrik ibadi, kamu susul hambaku itu. Coba kamu tanya kepada dia, pernahkah dia duduk satu majlis dengan ulama? Kenapa seperti itu? Karena ada hadis, man intaqala liyata'allama ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Barang siapa yang bergerak ingin belajar ilmu agama, sebelum dia melangkah, semua dosa sudah diampuni oleh Allah. Maka coba kamu tanya kepada dia, pernahkah dia duduk satu majelis, satu rumah dengan ulama? Karena apa? Karena nanti kalau duduk satu majelis, dia memandang ulama, dalam hadis, nadratun ilal alim khairun min ibadatis sanah qiyamiha wa siyamiha. Sekali pandang kepada orang alim, Allah beri pahala lebih banyak pahalanya daripada ibadah 1 tahun, paginya puasa, malamnya tahajud. Itu melihat orang alim, gimana orang alimnya. Maka ditanya, wahai hamba Allah, Allah bertanya kepada kamu, padahal Allah Maha Tahu, pernahkah kamu duduk satu majlis dengan ulama? Dia merenung, tidak pernah. Ternyata dia sepanjang umurnya selama 60 tahun tidak pernah datang ke majelis ilmu sekalipun. Maka Allah bertanya lagi, salhu hal yuhibbu aliman. Coba kamu tanya lagi, apakah dia pernah cinta dengan ulama? Dia merenung, tidak pernah. Sepanjang umurnya 60 tahun belum pernah cinta dengan ulama sekalipun. Maka Allah berfirman lagi, salhu hal lahu sadiqan yuhibbu aliman. Apakah dia punya kawan, punya teman yang temannya tadi cinta dengan ulama? Ditanya, apakah kamu punya kawan yang kawanmu cinta dengan ulama? Oh, kalau itu saya punya. Maka Allah berfirman, ghafartu lahu lidzalik, saya ampuni dosanya karena dia punya teman yang teman tadi cinta dengan ulama. Bagaimana? Jadi memang derajatnya ahli ilmu agama itu sangat tinggi. Maka satu orang alim lebih berat daripada banyak orang ahli ibadah depan setan. Maka ada kisah lucu, kisah nyata.
Suatu ketika ada santri, ada pelajar agama. Pelajar agama itu kerjaannya apa? Tidur. Ketika dia tidur di masjid, biasanya kan ngantuk kan, santri kan sering tidur gitu. Tidur. Di sampingnya ada ahli ibadah, sholat, zikir, nggak ada henti-hentinya. Maka di depan pintu surau, depan pintu masjid, ada satu makhluk manusia, kayak manusia teman, wajahnya hitam. Dia diam, nggak berani masuk masjid, nggak mau keluar, di depan pintu saja. Maka datang orang kampung tegur, Tuan siapa? Kalau pengen masuk masjid silahkan masuk, kalau nggak mau ya keluarlah, jangan di depan pintu. Maka dia mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Tidak tahu, kamu siapa? Saya ini adalah syaitan. Saya datang ke sini untuk menggoda ahli ibadah yang sedang sholat, tetapi saya tidak bisa mendekat karena nafasnya ahli ilmu yang sedang tidur membakar para setan. Itu ngoroknya itu membakar para setan. Nah, bagaimana? Maka setan takut kalau ahli ilmu agama sampai jadi orang alim betul, digoda biar cepat pulang, nggak mau ngaji lagi. Nah, bagaimana? Kita syukur hari ini. Gembira apa enggak? Gembira. Ya, mungkin saya sampaikan kita akan membagi hadiah atau apa ini. Kami persilahkan Tuan Mudir Madrasah boleh hadir ke hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membacakan hasil pertandingan hafazan 1 juzu hingga 5 juzu. Dimulai dari tempat ketiga, yaitu perwakilan daripada Rumah Merah, Saudara Muhammad Adri Akil bin Badrul Hisam. Boleh maju ke hadapan. Cepat. Kemudian tempat yang kedua, Saudara Ishraq Najmus Sobah bin Ishaq, perwakilan daripada Rumah Hijau. Kemudian tempat pertama, yaitu Saudara Fitri Abbas bin Thohir, perwakilan daripada Rumah Merah. Kemudian kategori selanjutnya hafazan 1 juzu hingga 10 juzu. Tempat ketiga diperolehi oleh Saudara Uwais Korni bin Darmadi, perwakilan daripada Rumah Hijau.
Kemudian tempat kedua saudara Muhammad Sahrul Izwan bin Sahari, perwakilan Rumah Biru. Lanjutkan Johan tempat pertama, yaitu Muhammad Zikri Hafiz bin Zamri, perwakilan daripada Rumah Merah. Enggak. Perwakilan. Kemudian hafazan 1 hingga 20 juzu. Tempat ketiga diperolehi oleh Muhammad Afif bin Ahmad Harith, perwakilan Rumah Kuning. Selanjutnya tempat kedua Ahmad Samil Haq bin Sabri, perwakilan Rumah Biru. Kemudian Johan tempat pertama diperolehi oleh Muhammad Fairuz bin Ridwan, perwakilan Rumah Kuning. Kemudian untuk hafazan kategori 1 hingga 30 juzu, tempat ketiga diperolehi oleh saudara Amru Al-Haris bin Amran. Kemudian tempat kedua diperoleh Muhammad Ikhwanuddin bin Nurdin, perwakilan daripada Rumah Biru. Johan pertama daripada hafazan kategori 1 hingga 30 juzu, yaitu saudara Muhammad Ilyasa bin Abu Hasim,